Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku setanah air, hanya bisa saya sampaikan doa dari jauh. Moga-moga saudaraku semua selalu dalam limpahan rahmat, inayat dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, marilah. Kita sudah saat dan sudah waktunya eling yang sebenar-benarnya eling. Janganlah kita mudah ikut-ikutan. Janganlah kita mudah dipengaruhi oleh siapapun, oleh kalangan manapun yang sekarang ini selalu menganggap buruk pemerintahan yang sah, yang sekarang ini selalu berusaha menjatuhkan presiden kita yang sah dengan berbagai cara, dari tuduhan-tuduhan yang sangat nista, PKI, oligarki, anarkis, suka menindas, menyengsarakan rakyat, membuat kacau balau, bahkan porak-poranda dan kehancuran negara, bangsa, rakyat, umat dipecah belah, kriminalisasi ulama dan lainnya sebagainya. Bahkan kita pun tidak jarang melihat dan menyaksikan bahwa siapapun yang sekarang ini pro pemerintah, ya, mendukung apa yang dilakukan pemerintah, maka dia akan mudah sekali mendapatkan label PKI, kafir, penjilat, buzzer RP, dan lain-lain sebagainya. Ini kalangan-kalangan ini seolah-olah ini ada keterpautan satu kalangan dengan kalangan yang lain. Seolah sudah disetting sebagai rupa bahwa kalangan kelompok ini yang selalu gembar-gembor meneriakkan isu PKI kepada negara dan bahkan kepada Pak Jokowi. Yang lain lagi isu tentang ambruknya ekonomi, ya, karena dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Yang kalangan lain lagi seolah-olah ini Jokowi ini tidak pantas, tak layak karena tidak ada prestasi, ya, sehingga dengan cara menembak, menyerang pribadi Pak Jokowi, ya, yang diejek, yang dianggap sangat terendah dan dihina sehina-hinanya. Ada lagi kalangan masih satu kelompok ini juga yang merasa dirinya ini lebih tinggi levelnya, sehingga dengan seenak udelnya itu menghina, mengejek dan meremehkan presiden kita. Ada lagi yang sok ngerti, ya, tentang berbagai aturan dan hukum, yang kemudian menembak, kemudian merendahkan, menuding bahwa Pak Jokowi orang yang tidak mengerti hukum dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya, saudara-saudaraku, ini sudah, saya kira, tidak sehat lagi ini, ya. Kalau itu disampaikan oleh oposisi, berarti oposisi ini sudah tidak sehat lagi ini. Permainan dan cara-cara strategi semacam ini, strategi yang saya kira amat rendahan sekali. Apalagi kalau yang disampaikan atau yang menyampaikan itu mereka yang bergelar, ya, akademis atau berkenalan seorang agamawan,
ya, entah itu seorang ulama atau seorang profesor, doktor, pengamat, ahli dan sebagainya. Ini nggak sehat sudah, nggak sehat sudah cara-cara itu. Kalau memang itu mereka itu akan peduli ya kepada jalan pemerintahan ini supaya lebih bagus, mestinya cara-cara itu yang rada elegan, cara-cara yang sopan ya. Jangan sampai ada caci maki, penghujatan, penghinaan, fitnah, pembuatan narasi-narasi pembodohan dan sebagainya. Kalau ada perkataan mereka, kok bisa bahwa apa-apa dikatakan semua. Rakyat Indonesia semuanya susah, rakyat Indonesia semuanya sengsara, ekonomi ambruk, hancur lebur dan sebagainya, lain sebagainya. Ini saya khawatir ya, pernyataan-pernyataan dan isu-isu asumsi semesta-mesta yang diteriakan, yang disampaikan mereka itu ada maksud-maksud yang tidak bagus. Dan faktanya kita melihat, menyaksikan bahwa akhir-akhir ini ternyata ujungnya adalah menginginkan Pak Jokowi mundur. Nah ini, saudara-saudaraku sekalian yang kita muliakan, semoga selalu kita dalam inayah dan hidayah Allah, bahwa siapapun itu ada hak untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan kritik kepada pemerintah. Karena pemerintah itu bukanlah sesuatu yang di dalamnya itu gerombolan para orang suci, para orang sempurna. Pastilah ada salah, pasti ada khilaf ya. Termasuk juga sosok Bapak Presiden kita. Beliau bukanlah seorang maksum ya, tetapi manusia biasa yang tentu juga itu banyaklah masih kekurangan-kekurangan. Jadi sebagai warga yang bagus, ya baguslah kita menyampaikan kritik atau pendapat ya, ataupun dengan cara-cara yang dilindungi undang-undang, sekalipun itu dengan cara berdemo. Tetapi yang kita sayangkan, semua cara-cara itu ya lebih banyak sekali itu disertai dengan cara-cara yang tidak beradab, menganggap ya atau menuduh sesuatu yang saya kira hanya berdasarkan hawa nafsu. Nah, dari sini saudara-saudaraku, silakan ya kita perhatikan ini di media-media kita yang begitu gencarnya ini, bahwa kita hampir-hampir dibuat dalam peri kehidupan berbangsa ini kok seolah itu ditakuti, seolah-olah ini kita diajak untuk membenci, untuk seolah-olah kita itu mari ya kita perjuangkan demi keamanan kenyamanan. Tapi aneh ya. Karena apa? Karena saya kira keadaan negara itu aman-aman saja. Rakyat juga alhamdulillah ya, tidak ada ya, kalaupun ada semisalnya itu ya paling seberapa lah itu ya. Tapi kalau ada perkataan bahwa Jokowi ini menyengsarakan semua, bahwa rakyat ini sengsara semua, ini nih omongan-omongan yang saya kira orang lindur ini ya, orang lindur. Ya, karena apa? Karena yang kita lihat bahwa perekonomian Indonesia ini alhamdulillah ya dapat mendapatkan pujian daripada ahli-ahli ekonomi yang masih sehat akalnya dan juga ahli-ahli ekonomi tingkat dunia. Ini kita tidak bisa bicara rinci di sini, silakan saudara-saudaraku untuk periksa ya informasi-informasi apa yang saya sampaikan ini. Bahkan negara-negara besar itu sangat salut dan mengagumi ya terhadap Bapak Jokowi yang mampu untuk menyelesaikan dan menghadapi krisis kemarin itu
tertimpa adanya COVID dan sebagainya. Banyak sekali itu negara-negara yang kolap itu karena adanya musibah ya, adanya peristiwa COVID. Tetapi alhamdulillah Bapak Jokowi dengan ya kecerdasan kejeniusannya ini dipandang masih bisa menangani dengan bagus. Termasuk juga dalam sikap-sikap yang lain ya, Pak Jokowi itu di rakyat ya kebanyakan ini sangat dibanggakan, sangat dipuji ya, sangat dipuji karena banyak sekali itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sesuai dengan harapan rakyatnya. Di mana-mana setiap kunjungan Pak Jokowi itu dilulukan itu ya. Ini pertanda bahwa Pak Jokowi ini sangat sesuai sekali dengan kondisi dan keadaan rakyat ya. Artinya dengan memenuhi apa yang rakyat harapkan itu, Pak Jokowi selalu memenuhi sekemampuan seadanya gitu ya. Jadi proyek-proyek di mana sudah dibangun untuk kesejahteraan rakyat, kemudian rakyat ya selalu bersama rakyat dalam segi apa saja ya. Ini termasuk juga kita seringkali nih pada akhir-akhir ini nih Bapak Jokowi ini banyak sekali mendapat kepercayaan, banyak sekali mendapat penghargaan, banyak sekali ya Pak Jokowi dipandang sebagai presiden yang punya prestasi ya, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat dunia ya. Sampai PBB, sampai IMF, sampai lembaga-lembaga, baik itu lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga budaya dan sebagainya ya, memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi ini ya, bahwa beliau adalah seorang yang berprestasi meskipun dianggap pelongo-pelongo oleh kalangan-kalangan kelompok tertentu ya. Pak Jokowi mampu menangani krisis ekonomi meskipun oleh ahli-ahli ya ekonomi yang ya saya katakan itu entah itu ahli ekonomi hoak atau ahli ekonomi yang bagaimana ya, dikatakan sebagai bahwa ekonomi Indonesia ini ambruk dan sebagainya. Itu kan prediksi mereka. Tapi kenyataan ya, masyarakat itu sekarang itu makin sejahtera. Kondisi Indonesia itu makin aman itu loh ya, tidak ada gejolak-gejolak di daerah itu kecuali KKB itu ya. Dan siapa bilang ya bahwa pemerintah itu menyengsarakan? Siapa bilang bahwa rakyat itu susah semuanya? Tidaklah seperti anggapan kalangan-kalangan sebelah, tidak kenyataannya itu ya. Jadi sekali lagi mari saudara-saudaraku kita jaga ya, supaya kita tetap eling yang sebenarnya. Kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita dukung yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, karena saya sendiri merasa hidup di Indonesia mengalami yang namanya diperintah, yang namanya di pemerintahan Orde Baru, dan kemudian diganti oleh yang lain sampai Pak SBY sampai Pak Jokowi. Saya merasakan adanya kebebasan, saya merasakan adanya kenyamanan, keamanan ini, dan kebanggaan saya terhadap presiden dari berbagai periode, dari berbagai era. Itu hanya di era Pak Jokowi ini saya baru ya merasakan bahwa ada presiden yang sangat nyambung sekali dengan hati nurani masyarakat, terutama masyarakat kecil yang selalu diperhatikan, masyarakat menengah dan masyarakat atas ya, semua kalangan ini ya, semua kalangan ya. Adapun saya pribadi itu dari Orde Baru dan sampai pada SBY itu tidak seperti ini. Nah, termasuk juga kerukunan beragama. Saya kira pada saat ini sangat bagus kerukunan agama itu juga ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri itu kan mendapat penghargaan sebagai muslim yang termasyhur ya, muslim yang dipercaya ya, juga termasuk ya di bidang
persatuan dunia itu kan juga dapat penghargaan ya. Dan fakta bahwa tuduhan-tuduhan yang katanya itu Pak Jokowi anti-Islam, bahwa Pak Jokowi itu bodoh, plonga-plongo, beliau sangat jenius sekali. Itu yang disampaikan oleh para petinggi ya, negara-negara besar itu juga fakta bahwa diberikan hadiah gitu masjid di Solo itu kan fakta bahwa Pak Jokowi ini tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan ya. Beliau seorang muslim sejati, bahkan sangat dekat sekali dengan ulama. Bahkan beliau telah memberikan itu gelar ya, atau peringatan, merupakan kehormatan, itu ada hari santri, dan sangat dekat kok dengan ulama, sangat dekat dengan ulama, dengan santri sangat dekat. Adapun ada perkataan bahwa anti Islam, itu hoak itu, bahwa suka kriminalisasi ulama yang mana? Kan ada beberapa juga betul, tetapi itu kan melalui proses hukum, itu ada asbab gitu ya, bukan semerta-merta seperti yang terjadi pada Orde Baru ya, karena kebencian, karena karena tidak mengikuti kebijakan-kebijakan Orde Baru, ulama banyak yang dikriminalisasi. Itu fakta. Kalau sekarang enggak seperti itu kok. Bahkan Pak Jokowi itu sangat dekat ulama, sangat dekat santri ya, dan juga beliau ya sangat toleransi sekali. Itu di kemarin menghadiri Muktamar Muhammadiyah juga beliau masih berpesan seperti itu, untuk kita melaksanakan agama dengan cara toleransi, apalagi itu kan. Nah, jadi dari kalangan manapun ya, meskipun itu bergelar profesor, doktor, ahli, pengamat, atau dari tokoh ulama dan sebagainya, apabila ada sekiranya itu ya kalimat-kalimat atau narasi-narasi yang membuat bingung umat, masyarakat ini, atau hanya bersikap menjelekkan, menghinakan, menghujat, memfitnah atau membuat narasi kebodohan, jangan diikuti dan jangan mudah dipercaya. Semua itu bisa jadi ada kepentingan ya, yang orang awam tidak ketahui. Nah, tetapi bahwa pemerintah yang sekarang ini ya, yang sudah baik itu mari kita dukung. Kita doakan kepada yang tidak suka, mudah-mudahan saja mendapatkan hidayah Allah sehingga bisa bersatu kerja sama dengan pemerintah untuk memajukan bangsa ini. Sekiranya cukup sekian dari saya, orang awam ini, orang goblok ya, orang tolol ya, yang selalu berharap akan adanya kehidupan yang nyaman, aman, bersatu di NKRI ini, yang tentunya juga selalu berharap bahwa Indonesia ini dengan pemimpin Pak Joko Widodo bertambah lebih bagus dari periode kepemimpinan yang sebelumnya. Kalau bisa diharapkan ya 3 periode lah gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.